Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah sampaikan kita semua di bulan Ramadan sampai pada hari yang ke-23. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke akhir Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, ibadah puasa kita dijadikan sebagai ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa hafizakumullah, di antara yang dianjurkan di bulan Ramadan, khususnya di al-ashrul awakhir, itu adalah iktikaf. Sebagaimana kita tahu bahwa iktikaf ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa itu iktikaf? Iktikaf menurut etimologi lughatan, menurut bahasa adalah al-mulazamatuh lisyai'i, yaitu menekuni sesuatu. Itu menurut bahasa. Tetapi menurut istilah para fuqaha ahli fikih, bahwa iktikaf itu adalah al-mukthu fil masjidi biniyati taqarrubi ilallahi, yaitu diam di masjid dengan niat untuk melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa iktikaf itu mesti dilakukan di masjid. Lalu apakah iktikaf itu hanya diperuntukkan untuk umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa iktikaf itu juga menjadi bagian dari syariah umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismailah antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruka'is sujud. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu untuk melakukan pembersihan dan penyucian, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang tujuannya adalah yaitu untuk orang-orang yang tawaf, dan termasuk al-akifin di situ adalah orang-orang yang melakukan iktikaf. Al-akifin di sini yang dimaksud memang adalah muktakif, orang yang melakukan iktikaf. Ini juga diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat yang sama, rentetan dari ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, Al-Baqarah 187, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kata-kata wa antum akifuna fil masajid ini menunjukkan bahwa kalian sedang melakukan iktikaf di masjid. Para pemirsa hafizakumullah, ini bisa dipahami bahwa iktikaf itu memang harus dilakukan di masjid, karena iktikaf sah hanya dilakukan di masjid. Lalu bagaimana dengan perempuan yang tidak bisa untuk melakukan iktikaf di masjid? Maka kata para ulama kita, perempuan-perempuan yang beriman itu jika memberikan khidmah, melakukan khidmat untuk suami dan keluarganya yang hendak melakukan iktikaf, sekalipun dia tidak bisa melakukan iktikaf bersama keluarganya, oleh Allah akan diberikan pahala yang sama. Ada yang menarik, Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i dalam karyanya, yaitu kitabnya yang berjudul I'lamus Sajid fi Ahkamil Masjid, informasi bagi orang yang bersujud
tentang hukum-hukum masjid, beliau menyatakan bahwa perempuan-perempuan beriman itu boleh melakukan iktikaf di ruangan rumah pribadinya yang memang ruangan itu biasa dan dikhususkan untuk melakukan sholat. Biasanya kita, umat Islam di Indonesia, ada ruangan khusus entah kecil atau agak besar di rumah, itu memang diperuntukkan untuk pelaksanaan ibadah sholat. Nah, perempuan ini menurut Imam Zarkasi sah dan diperbolehkan untuk melaksanakan iktikaf di ruangan itu. Tetapi untuk yang laki-laki itu mesti di masjid. Para pemirsa, hafidhakumullah. Lalu iktikaf itu kapan? Apakah harus malam atau boleh siang? Sejatinya iktikaf itu kapan saja boleh. Tidak terikat oleh waktu. Dan iktikaf itu juga tidak mesti dilakukan di bulan Ramadan. Iktikaf itu boleh dilakukan kapan saja. Kalau kita lihat di bab kitab-kitab fikih, iktikaf itu ada bab secara khusus. Yang penting satu ada niat, yang kedua itu diam di masjid, itu sudah disebut dengan iktikaf. Tetapi lebih dianjurkan dan lebih sunnah muakkadahnya yaitu ketika iktikaf dilakukan di bulan Ramadan. Dan akaduh lebih muakkadah lagi, iktikaf itu jika dilakukan di al-asrul awakhir, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan. Bagi yang tidak punya waktu untuk iktikaf malam, itu juga sama. Iktikaf boleh dan juga dianjurkan sunnah muakkadah dilakukan juga di waktu siang. Bagi orang yang punya kesempatan untuk malam, iktikaf di waktu malam itu juga boleh. Tetapi kata ulama kita, iktikaf itu hukumnya adalah sunnah. Bagi karyawan yang mungkin besok akan terganggu kalau memaksakan diri untuk iktikaf secara maksimal dan total, padahal mereka punya kewajiban untuk cari nafkah, kewajibannya saat bekerja itu ditinggalkan, maka tidak diperkenankan untuk memaksakan diri. Iktikaf semalaman, tetapi kewajiban untuk cari nafkah jadi terbengkalai. Ini juga yang perlu dijadikan pertimbangan oleh kita yang akan melakukan iktikaf. Para pemirsa, hafidhakumullah, tinggal sekitar 7 hari lagi Al-Asrul Awakhir Ramadan bulan ini. Mari kita gunakan waktu kita jika sempat untuk melakukan iktikaf di masjid karena pahalanya sangat besar. Di antaranya tujuan kita adalah yaitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagi orang yang melakukan iktikaf, insya Allah dia melihat langsung maupun tidak, itu juga termasuk kategori orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Amalan kebaikan yang dilakukan pada waktu itu setara dengan melakukan kebaikan 83 tahun 4 bulan, di mana tahun-tahun itu tidak ada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita selalu kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan iktikaf, dan mudah-mudahan oleh Allah kita disampaikan ke akhir Ramadan, mudah-mudahan pula disampaikan ke Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.